Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para pengurus takmir Masjid An-Nur, dan juga para jamaah kajian rutin Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam ini mengikuti kajian rutin Masjid An-Nur dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah telah hadir beliau Habib Haidar untuk memandu jalannya kajian pada malam ini. Langsung saja kita awali kajian malam ini dengan Ummul Quran ala hadiniyatin sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja selanjutnya kajian yang dipimpin langsung oleh Habib Haidar. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa bil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyarin, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah sekian pekan saya tidak bisa mengisi rutinan kajian Safinah dan Sulam. Alhamdulillah Allah takdirkan pada malam hari ini saya untuk mengisi kajian Sulam Safinah kembali. Sebelum melanjutkan kajian kitab Safinah dan Sulam, di sini mimbabil muraja'ah wa tadhkir, untuk mengulang bab-bab tayammum sebelumnya dan untuk mengingat kembali. Di sini akan mengulas sedikit apa yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi pertama yang perlu kita ketahui bahwa setiap amaliyah atau ibadah itu diberlakukan di Islam karena ada sebabnya. Begitu pula tayammum. Dan sebab pensyariatan tayammum itu dimulai pada tahun ke-6 kenabian atau ke-6 dari hijrahnya Nabi, yaitu pada peristiwa Ghazwah Bani Mustalik, peperangan Nabi dengan Bani Mustalik. Jadi pada waktu itu kalungnya Sayyidah Aisyah hilang dan Nabi mengutus beberapa sahabat untuk mencari kalungnya Sayyidah Aisyah yang hilang, sehingga ketika waktu sholat hampir selesai, para sahabat yang mencari kalung Sayyidah Aisyah tidak membawa air dan tidak menemukan air di daerah itu. Sehingga para sahabat bingung. Ini waktu sholat sudah hampir berakhir, kita mau wudhu, tidak ada air. Maka turunlah ayat Al-Quran yang di sana mensyariatkan tentang tayammum sebagai pengganti dari air. Apa ayatnya? Wa in kuntum ala marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam yajidu ma'an. Falam tajidu ma'an. Sedangkan kalian tidak menemukan air. Ketika kalian hendak sholat, sedangkan kalian berhadas, maka
ketika kalian tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka bertayamumlah menggunakan debu yang suci. Itu awal pensyariatan tayamum. Lalu Nabi berkata, ju'ilat lanal ardu masjidan. Allah telah menjadikan setiap tempat bagiku dan bagi umatku masjidan sebagai tempat salat. Ya. Wa turbatul ardi tahura. Dan tanah dari bumi yang dipijak orang muslim atau yang ditempati orang muslim itu tahura, suci, mensucikan sebagai ganti dari air. Ini awal pensyariatan tayamum. Terus yang kedua, ketika tayamum itu menjadi ganti dari wudu, ibadah apa saja? Ini pengulangan ya sedikit ya, ulasan singkat. Jadi ibadah apa saja yang bisa dilakukan dengan tayamum ketika tayamum itu menjadi ganti dari wudu? Maka ulama di sini bersepakat, ibadah apapun yang harus dilakukan dengan syarat berwudu dulu, ya, itu boleh dilakukan dengan tayamum. Contoh, sholat harus wudu dulu. Ketika tidak ada air, maka dengan tayamum kita boleh sholat. Ibadah-ibadah sunnah, sholat tahiyatul masjid, membaca Quran dan yang lainnya itu harus berwudu dulu syaratnya. Membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci. Maka ketika tidak ada air, tayamum bisa mengganti itu. Jadi fungsi tayamum itu menggantikan fungsi wudu. Ya. Terus yang ketiga, hadas apa saja yang bisa disucikan dengan tayamum. Karena tayamum ini menjadi pengganti dari wudu, maka hadas-hadas yang dapat disucikan dengan tayamum atau melalui tayamum juga sama dengan wudu dan mandi plus mandi. Jadi hadas kecil, wudu itu kan cara untuk mensucikan hadas kecil. Maka tayamum di sini menggantikan fungsi wudu, bisa mensucikan hadas kecil untuk kita melakukan ibadah-ibadah sunnah atau wajib yang tadi itu. Terus yang kedua, tayamum juga boleh menggantikan mandi, yang di sana gunanya mandi atau fungsinya mensucikan hadas besar. Di sana banyak hadis-hadisnya. As-sa'idu tuhurul muslim. Ya, jadi secara mutlak Nabi mengatakan bahwa tanah itu yang menjadi media untuk bertayamum itu mensucikan bagi seorang muslim, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi tayamum mencangkup dua fungsi, fungsi wudu dan fungsi mandi. Jadi seumpamanya ada perempuan haid, menstruasi. Menstruasinya selesai tidak menemukan air, maka tayamum bisa menjadi gantinya. Ya, dan tayamum yang menggantikan wudu dan mandi tata caranya sama, ya, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian di sini, apa dan atau kapan wudu itu boleh digantikan dengan tayamum? Itu kapan? Wudu boleh digantikan dengan tayamum. Di sini wudu boleh digantikan dengan tayamum. Ulama meringkasnya menjadi dua sebab. Pertama, tidak ada air di tempat kita atau ketika kita berpergian dan kita berhenti karena mau melakukan sholat dan di tempat itu tidak ada air, maka di sana tayamum berfungsi menjadi pengganti wudu. Terus yang kedua, kita tidak mampu atau orang yang mau melaksanakan kewajiban tidak mampu menggunakan air. Imma sakit atau segala macamnya sudah. Terutama di sini yang dibahas sakit. Ketika kita sakit dan menggunakan air menambah sakit kita itu parah, maka tayamum solusinya di sini. Makanya di sini ulama ada dua pendapat. Ada yang bilang tayamum itu sebagai pengganti yang fungsinya sama dengan wudu, ada yang bilang tayamum ini rukhsah. Keringanan ketika seseorang itu tidak ada air untuk digunakan bersesuci. Dan di sini hukum-hukumnya beda. Dan yang akan kita bahas itu madhabnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa tayamum ini adalah pengganti darurat dari wudu. Sehingga memiliki syarat dan rukunnya sendiri. Yang dalam beberapa hal itu beda dengan wudu.
Beda dengan Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi yang mengatakan tayamum dan wudhu sama. Ketika wudhu tidak bisa dilakukan, maka bertayamumlah. Dan syarat-syaratnya itu sama, fungsinya sama. Yang beda cuma apa? Yang beda cuma anggota badan yang harus diusap. Imam Hanafi tetap sama kayak madhab-madhab yang lain yang harus diusap wajah dan tangan. Cuma Imam Hanafi itu beda dalam beberapa hal seperti yang akan kita bahas sebentar lagi. Baiklah, kita akan lanjutkan memaknai kitab ya. Di sini sampai di syurutut tayammum. Faslun bab yang menerangkan tentang syurutut tayammum. Syarat-syaratnya tayammum asyratun. Ada 10. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Tayammum itu harus menggunakan debu atau tanah. Ya. Apa yang dimaksud tanah di sini? Dalam mazhab Syafi'i, apapun yang disebut tanah itu boleh digunakan untuk bertayammum. Terlepas dari perbedaan warnanya. Mau tanah merah, tanah liat, tanah apapun. Dengan syarat apa? Harus ada debunya. Definisi debu ini yang paling mudah. Mobil, ada sayyarah, ada mobil atau sepeda, atau sebutlah, kalau Al-Quran kurang sopan ya. Tapi Al-Quran bisa. Al-Quran yang jarang dipakai, mobil yang jarang dicuci, sepeda yang jarang dicuci, itu di kacanya biasanya ada debu kan. Lah yang digunakan bertayamum bukan tanah. Tanahnya bukan, gubar. Debu yang menempel di kaca mobil itu. Jadi tanah apapun asalkan ada gubarnya, debu itunya, maka itu boleh digunakan untuk bertayamum. Ini syarat yang pertama, harus menggunakan debu. Tanah apapun itu. Mau tanah merah, tanah liat. Bahkan di sini Imam Syafi'i mengatakan walaupun dengan pasir, tapi pasirnya yang harus ada gubar, debu-debu halusnya kayak di kaca mobil itu. Atau kayak di Al-Quran, kan kadang ada beberapa orang beli Al-Quran terlalu rakus ya, beli Al-Quran 5 Al-Quran. Sehingga 4 tidak dipakai, yang dipakai 1. Ketika yang dipakai kan banyak debunya. Lah itu debu yang boleh dipakai bertayamum. Tanah yang ada kandungan gubarnya seperti itu yang boleh dipakai bertayamum. Terus syarat yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Tanahnya harus suci. Ada tanah yang najis, ada. Bekas kencing anak kecil. Biasanya kalau saya dulu, itu anak kecil sering main kayak senjata-senjata dari tanah, ya, dari tanah ditumpuk terus dikencingi, ya, dan itu dilempar. Nah, tanah yang kayak gitu tidak boleh, meskipun ada gubarnya, karena itu sudah mukhtalid bin najasa, bercampur dengan najis. Ya, ini ka'an ja'ala fi baulin thumma jaffa, seperti tanah yang bercampur, kita tahu kalau itu bercampur dengan kencing, lalu kering, lah bagaimana hukum? Tetap najis, tidak boleh, ya, karena sudah bercampur dengan kotoran-kotoran yang najis, ya, tahu zat-zat yang najis. Dan juga seperti tanah kuburan yang itu sudah bercampur dengan mayit. Tapi di Indonesia tidak ada ya, karena gali kuburannya dalam. Seumpamanya ada yang gali kuburan tidak terlalu dalam. Sekian minggu, sekian bulan tanah itu sudah kita yakin bercampur dengan anggota-anggota tubuh mayit. Maka itu tidak boleh dipakai tayamum, meskipun ada gubarnya. Karena itu dihukumi najis. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Dan hendaklah debu yang dipakai bertayamum itu belum pernah dipakai bersesuci. Musta'malan. Contoh, ini tempat debu yang mau kita gunakan untuk bertayamum. Terus kita ngambil debu di sini atau gubar, ya, tanah yang mengandung debu di sini. Sudah kita mengusap wajah. Setelah itu kita mau ke sini lagi tidak boleh, sudah mustakmal. Sudah pernah dipakai. Atau debu yang pernah dipakai untuk mensucikan najis mughalladhah. Maaf, najisnya anjing atau babi. Itu tidak boleh dipakai untuk bertayamum karena sudah mustakmalan, sudah digunakan untuk bersesuci sebelumnya. Begitu juga bekas tangan kita yang digunakan untuk bertayamum, maka harus cari tempat lain, pindah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, alla yukhalituhu dakikun, alla yukhalituhu dakikun wa nahwuhu.
debunya tuh harus tidak bercampur sesuatu. Contoh, kapur, tepung, atau apapun yang itu menurut ulama bukan zat dari debu. Bukan sesuatu yang termasuk bagian dari debu. Maka itu ketika bercampur, contoh ada tanah yang bercampur dengan kapur kan. Itu tidak boleh digunakan bertayamum walaupun ada gubarnya. Ada debu-debunya itu. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu disinyalir atau diyakini debu itu yang mau kita gunakan, debunya tanah itu yang mau kita gunakan bertayamum sudah bercampur dengan kapur dan nanti menghalangi sampainya debu ke anggota-anggota yang wajib diusap. Maka tidak boleh bercampur dengan kapur, dengan zat minyak, dengan hal-hal yang lain. Contoh kayak di penambangan batu akik ya. Di penambangan batu akik itu debu-debunya bercampur dengan serbu akik. Itu di madhab Syafi'i tidak boleh. Kalau di madhab Hanafi sama Maliki, apapun yang itu masuk kategori perniagaan, debu, pasir, batu, bahkan ada yang bilang khosyab, kayu, yang penting mengandung gubar, itu boleh. Kalau di madhab Maliki sama Hanafi. Kalau di madhab Syafi'i itu dibatasi. Harus murni-murni debu. Yang itu mengandung, harus murni-murni tanah yang itu mengandung debu. Dan kalau itu bercampur dengan zat yang lain yang secara uruf itu namanya bukan debu, maka itu tidak boleh digunakan bertayamum. Ya. Terus syarat yang kelima, ayyak sadahu. Ini maknanya ada dua. Pertama, niat tayamumnya. Yang kedua, niat memindahkan. Ayyak sodahu, hendaklah al-mutayammim. Orang yang mau bertayamum itu, yak sodahu, menyengaja. Lafad qosodah dalam fikih itu istilah. Yang artinya apa? Niat. Niat dalam tayamum dua. Niat bertayamumnya dan niat, kalau ini di madhab Hambali sama Syafi'i ya. Kalau di Maliki Hanafi tidak ada syarat itu. Yang kedua niatnya apa? Yang kedua niat memindahkan debu ke wajah kita. Jadi bukan wajah kita yang pergi ke debunya. Contoh ini ada debu terus wajah kita gini, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi tangan kita ditempelkan, setelah itu kita niat memindahkan. Lah, niatnya gimana? Tidak usah repot-repot kayak nawaitu ini, tidak usah. Niat nawaitunya sudah di awal, nawaitu tayammum, ya. Liraf'il hadatsil asghari. Ya, fardhon lillahi ta'ala, itu sudah niat tayamumnya. Terus niat pindahnya sudah, yang penting kita tahu. Kalau kita niat memindahkan debu ke muka kita. Itu yang dimaksud ayyak sadahu. Jadi ini 5 syarat ya. 10 ya. Ini 10 syarat ya. Tentang, jadi syarat ini. Syarat itu, syarat tayamum kalau di mazhab Syafi'i digabungkan. Sebagiannya ada rukun sebenarnya. Ini di syarahnya Safinah. Saya di sini punya kitab termasuk syarah Safinah yang paling lengkap, paling mutawalat, paling panjang. Kitabnya itu Ghayatul Muna Syarhu Safinatin Najah, itu sampai ada 700 jilid, nyarahi kitab Safinah yang tipis. Itu sampai 700 jilid, maaf 724 halaman. Sampai 724 halaman nyarahi kitab Safinah yang tipis. Lah di sini kata yang nyarahi Safinah itu menerangkan gini, di madhab Syafi'i beda dengan madhab yang lain. Rukun dan syarat tayamum itu disatukan. Meskipun di Safinah bab selanjutnya itu ada furudut tayamum. Lah furud itu maksudnya apa? Rukun. Fardu-fardunya tayamum. Hal-hal yang wajib dilakukan ketika tayamum. Lah itu maksudnya apa? Rukun. Kata yang mensyarahi Safinah ini ya. Terus kita lanjut ya. Wa ayyam saha, dan hendaklah orang yang bertayamum mengusap wajhahu, wajahnya ya, wajahnya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, bidarbataini, dengan 2 kali pengambilan debu atau 2 kali tepukan ya. Maksudnya 2 kali tepukan apa? Tangan kita ngambil debu atau tanah yang mengandung debu ya, mengandung gubar itu 1 kali ke wajah, kemudian ngambil kedua. Dorbatain itu 2 kali ambilan. Ya, 2 kali tangan kita itu menyentuh debu. Contoh, bisa minta tolong. Saya praktekkan ya. Contoh di sini, ini tempat debu yang mau kita buat tayamum. Ya.
Pertama di wajah. Di wajah itu apa? Kita gini dulu. Ini saya agar kalian paham dorbata ini seperti apa. Ini untuk wajah dulu. Kemudian nunafid, dikepak-kepakkan. Kenapa? Debunya takut terlalu tebal ya, takut terlalu tebal. Islam tuh meskipun nyuruh pakai debu, pakai tanah boleh menggantikan air, tapi jangan sampai terlalu tebal ya. Khawatir apa? Ada kayak kandungan pasir apa? Wajah kita selain kotor nanti kasar ya, takut luka ya. Jadi ya ini sudah aturan dari Islam sangat sempurna ya. Kemudian diginikan. Lalu wajah, ngusapnya itu harus bil isti'ab. Bil isti'ab itu menyeluruh ke anggota wajah yang itu batasan-batasannya sama kayak wudhu. Contoh, ya gini, kemudian berakhir di sini. Jempol berakhir di sini, ya gini. Sudah, satu kali. Lalu bagaimana untuk seperti saya yang ada jenggot, kumis, bagaimana? Kalau di wudhu, di safina kan dikatakan harus nukhallil. Kita harus menyela-nyelai gini kan, takut ada air yang tidak sampai. Kecuali ketika tebal. Ketika tebal sekali, itu tidak apa-apa, dapat rukhsah. Kalau tipis kayak saya, nanggung kayak gini, gimana? Ketika bertayamum. Nah, ketika bertayamum itu tidak menjadi syaratnya atau rukunnya. Tidak menjadi syarat atau rukunnya. Jadi tidak usah sudah. Tidak usah sampai, itu sunnah. Sunnah. Ya, itu menjadi sunnah. Jadi bukan syaratnya tayamum atau rukunnya tayamum. Nah, setelah itu yada ini, dua tangan. Ulama di sini berbeda pendapat. Pendapat yang lemah mengatakan cuma sampai sini. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang dimaksud yada ini itu ini, kafa ini. Jadi cuma seperti ini, sudah. Tapi pendapat yang paling kuat, dan itu juga diikuti oleh Wahbah Zuhaili ya, pengarang Fiqhul Islam, itu sampai mirfaqo ini. Persis seperti wudhu. Bedanya tayamum cuma dikurangi. Ya, bedanya tayamum cuma dikurangi. Kalau wudhu sampai kaki, kalau tayamum cuma dua. Wajahan, wayadan. Ya. Muka dan kedua telapak tangan sampai mirfaqo ini. Lah bagaimana caranya? Saya praktekkan ya. Karena ini hukum. Takut ada yang ngintekan terus. Dan ini dorbatan thaniyah. Harus ngambil yang kedua, tidak boleh sisa dari yang sudah mengusap wajah. Karena ini sudah mustakmal, debunya sudah mustakmal, sudah digunakan untuk mensucikan wajah. Nah, makanya dorbata ini. Ya, harus dua kali mengambil debu, tanah yang ada debunya. Ini kan sudah. Ya. Kita ambil lagi yang lain. Jangan ngambil bekas yang pertama, tidak boleh. Pakai yang baru. Letakkan lagi tangan ya. Kemudian dihentakkan lagi seperti ini. Dari kanan dulu. Ya, dari kanan. Seperti ini, ya, dari ujung sini. Kalau ada cincin dibuka, ya. Kata Imam Syafi'i kalau pakai cincin, karena orang Arab suka cincin dulu ya, pakai cincin. Bahkan ada cincin yang jadi tanda tangannya raja, ya. Dibuka, kata Imam Syafi'i. Jadi saya sengaja pakai cincin untuk praktek juga ya. Seperti apa? Dari sini. Ya. Terus seperti ini, kemudian dibalikkan. Untuk istiab. Ya, di sini kan sudah, di sini kan belum. Ya, jadi gini. Untuk istiab, sini kan belum. Nah, kita gini. Nah, ya. Sampai ke seperti ini. Sudah. Kemudian yang kiri. Yang kiri. Dibalik gini. Ini untuk yang putih ini. Berakhir ke sini. Sudah. Itu. Ini di madhab Syafi'i, sangat hati-hati. Kalau di madhab Hanafi yang lainnya, caranya yang penting sudah mengusap. Sangat diringankan. Kalau di madhab Hanafi, ya. Itu. Kalau di madhab Syafi'i, kayak barusan. Itu ya. Jadi harus dorbata ini. Kenapa kok dorbata ini? Karena anggota yang wajib diusap cuma dua. Wajahan, muka, ya, dan tangan. Kalau misalnya juga telinga, rambut, kaki, maka mungkin berapa? 3, 4, 5 khamsata dorobatin, ya. Mungkin 5 kali ngambil tanah. Nah, tapi karena di tayamum itu ini merupakan hukum darurat, maka tidak sama kayak wudu. Maka harus dorbata ini. Pertama ngambil untuk wajah, pengambilan kedua untuk telapak
tangan. Dan caranya kayak barusan. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ini yang ketujuh, ayyuzilan najasata awwalan. Hendaklah kita perhatikan dulu apakah anggota tubuh yang mau kita tayamumi itu tertempel najis atau ada najisnya atau tidak. Kalau ada najisnya, bersihkan, sucikan najisnya. Ini najis ya, bukan hadas ya. Najis itu apa? Najis itu barang-barang yang mencegah wajibnya sholat. Ya, bukan hadas. Kalau hadas keadaan musollinya, keadaan orang yang mau sholat. Najis kayak kencing. Setelah kencing namanya hadas. Ya, orang yang telah kencing itu namanya muhdits, berhadas. Nah, jadi najis contoh kayak kencing, contoh kayak kotoran hewan, ya. Meskipun kalau di kitab Bughyatul Mustarsyidin, sebagian ulama Syafi'iyah termasuk Imam Bukhari mengatakan rauthul ma'kul, kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis. Ya. Jadi tapi di sini dimaksudkan apa? Yang disepakati najis. Contoh kencing, ya. Terus kotoran manusia, darah itu wajib dibersihkan sebelum bertayamum. Bukan najis yang dimakfu. Karena ada najis yang dimakfu. Contoh, kita mau bertayamum, ada nyamuk, kita bunuh, ada darahnya. Lah itu najis tapi dimakfu. Karena yasir, sedikit darahnya. Nah itu tidak apa-apa, tidak usah dibersihkan, tidak apa-apa, langsung tayamum. Ya, itu. Kemudian yang kedelapan, ayyajtahida fi qiblatin qablahu. Hendaklah menentukan arah kiblat terlebih dahulu sebelum bertayamum. Ya. Karena apa? Karena tayamum ini di syarat yang ke-9 ya. Ini di syarat yang ke-9. Jadi ini sudah merupakan syarat dari tayamum. Karena apa? Setelah tayamum hendaknya kita harus bergegas langsung sholat. Langsung sholat. Jadi kalau kita belum tahu arah kiblat, kita tentukan dulu arah kiblatnya. Kenapa di sini pakai kata-kata ayyajtahidah, hendaklah berijtihad? Karena dulu udah ada aplikasi di HP untuk cari kiblat. Jadi kalau orang Arab itu berdagang atau merantau kemana, di tengah jalan airnya kehabisan atau ada air, tapi untuk minum, maka dia harus bertayamum ya. Ini di bab sebelumnya mungkin sudah dijelaskan ya. Itu harus bertayamum. Dia tidak tahu arah kiblat, maka dia harus menebak atau berijtihad sesuai dengan ilmunya, dengan keadaan alam ya. Harus, karena tidak ada kompas ya dulu. Maka berijtihad atau tentukan arah kiblat dulu sebelum bertayamum. Ini pendapat yang muktamad di mazhab Syafi'i. Cuma ada Imam Romli, termasuk mujtahid murajjihnya juga di Imam Syafi'i, imam besar ya Imam Romli, itu mengatakan tidak perlu berijtihad dulu. Jadi meskipun kita sudah waktu asar kurang 5 menit, lah kita harus cari kiblat dulu. Lah kalau cari kiblat ini tidak nutut ini. Jadi harus bertayamum sambil cari kiblat. Maka tidak apa-apa kalau kita mau ikut Imam Romli. Ya, Imam Romli ini sama kayak pendapatnya Imam Hanafi. Ya. Itu. Terus syarat yang ke-9, ayyakunat tayammumu, hendaklah tayamum itu dilakukan ba'da dukhulil waqti. Ini bedanya tayamum sama wudu. Setelah masuknya waktu sholat. Kalau kita tidak ada air, mau siap-siap sholat duhur, sebelum waktu duhur tiba, maka tidak boleh bertayamum. Nunggu masuknya waktu sholat dulu. Tapi kalau wudu, kapanpun boleh. Kita mau sholat duhur, wudunya subuh boleh. Asalkan tidak batal, dawamut toharo ya, dawamul wudu. Ya, terus menyambung wudu. Tidak apa-apa. Kita mau sholat maghrib di hari Kamis, wudunya hari Rabu, tidak apa-apa. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Harus nunggu masuknya waktu sholat dulu. Dan ini perbedaannya Imam Hambali, Syafi'i. Ini pendapatnya madhab Syafi'i dan madhab Hambali ya. Madhab Hanafi dan Maliki beda. Karena wudu itu adalah digantikan oleh tayamum atau tayamum itu penggantinya wudu, maka itu sama dengan wudu. Mau kapanpun silahkan. Ini di madhab Hanafi sama sebagian madhab Maliki. Ya. Sebagiannya yang lain di madhab Maliki sama, kayak madhab Syafi'i dan Hambali. Kalau mau tayamum nunggu masuknya waktu sholat dulu. Ya. Nah, bagaimana dengan sholat yang
fardu kifayah, kayak sholat mayit. Nah, terkait sholat mayit, maka nunggu mayit itu sudah dimandikan, baru kita tayamum. Ada yang bilang itu makruh, yang lebih afdol, yang tidak makruh kapan? Setelah mayit dikafani, baru kita tayamum. Ini di mazhab Syafi'i. Kalau sholat istisqa, kapan tayamumnya? Tidak ada air. Istisqa ya minta hujan. Minta hujan berarti kan tidak ada air kan? Nah, tayamumnya kapan? Imam ini setelah berkumpul, sudah berkumpul semua baru tayamum. Itu, ya. Jadi ini yang dimaksud ayyakun tayammum ba'da dukhulil waqt. Kalau sholat sunnah ya tidak apa-apa. Sholat sunnah kan ada yang tidak ada waktunya. Kalau yang ada waktunya qobliyah ba'diyah ya ketika masuknya waktu. Ya, itu. Terus ayyatayammama likulli fardin. Ini yang terakhir ya, wal ashir, dan yang ke-10 ayyatayammama likulli fardin. Satu tayammum untuk satu sholat fardu. Mau sholat duhur, ya satu tayammum, tidak kayak wudhu. Kalau wudhu, satu wudhu bisa untuk semua amaliyah yang mewajibkan kita wudhu. Satu wudhu bisa untuk 5 sholat. Satu wudhu bisa untuk sholat duhur, sholat ba'diyah, qobliyah, baca Quran, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, bisa. Tapi kalau tayamum, satu tayamum untuk satu fardu ain. Ya, apa maksudnya? Untuk sholat duhur, satu tayamum. Sholat asar, satu tayamum. Sholat maghrib, satu tayamum. Tidak boleh kita setelah sholat maghrib mau sholat isya, tidak tayamum lagi, karena belum batal. Tayamum kita tidak boleh. Satu tayamum untuk satu sholat wajib. Tapi untuk sholat sunnah, bebas. Mau 1000 rakaat kalian sholat sunnah, pakai satu tayamum boleh, tidak ada masalah. Ya. Untuk yang fardu ain kayak tawaf juga, ya. Kayak tawaf ifadah, ya, tawaf wada itu pakai satu tayamum, tidak boleh disambungkan. Contoh saya mau sholat duhur, setelah itu mau tawaf wada, ya harus tayamum lagi, tidak boleh digabungkan. Ya, untuk ibadah yang fardu ain, yang kewajibannya personal, per individu, ya, itu ya. Jadi tayamumnya sholat duhur tidak boleh dipakai lagi ke sholat asar. Lalu bagaimana kalau jamak? Tetap hitungnya satu persatu. Contoh kita kan bepergian jauh sudah, tidak menemukan air. Kita sholat qashar dan jamak, ya, jamak qashar. Karena sudah haddul masafah sampai 90 kilo sudah, ya. Sampai 90 kilo tidak menemukan air, lalu bagaimana? Itu ada 2 pendapat ya di mazhab Syafi'i. Dan perbedaan di fikih biasa, tidak usah diambil pusing ya, terserah. Mau ikut yang mana nanti terserah. Ya. Ada yang bilang tetap dihitung satu-satu, duhur satu, asar satu. Ada yang bilang apa? Ya pakai satu tayamum, 2 sholat jamak qashar, tidak apa-apa. Jadi silahkan. Untuk yang bepergian ya, saya jelaskan. Untuk yang bepergian. Ya, yang bepergian dikenai haddut tarakhus, sudah nyampe ke haddut tarakhus, masa haddut tarakhus, sudah nyampe syarat yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, menjamak sholat, maka ada yang bilang satu tayamum untuk 2 sholat ketika berpergian. Ada yang bilang tetap dihitung satu-satu. Itu ya. Jadi ini adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada air, ya, tanah pun jadi. Tidak ada air, tanah pun boleh kita gunakan bersuci. Untuk apa? Karena sholat itu kalau di hadis ya, ini sebagai penutup ya, sebelum saya akhiri, untuk ketika nanti ada pertanyaan, kita lanjut di, ada sesi biasanya. Nah, kita lanjut di sesi tanya jawab ba'da sholatil isya. Oh iya, ya ini sebagai penutup ya, kenapa kok Allah ini memberikan alternatif bersesuci ketika tidak ada air? Karena apa? Karena sholat ini termasuk ibadah yang besar. Yang pensyariatannya, Allah itu memanggil kekasihnya, memanggil Nabi Muhammad. Makanya di hadis dikatakan, as-sholah mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu apa? Pertemuan orang mukmin dengan Tuhannya. Makanya sampai ada hadis yang bilang, as-sholah amududdin. Sholat itu tiang agama. Idza qubilat, ketika sholat kita diterima, qubila ma siwaha. Ibadah yang lain bakal diterima. Wa idza ruddat, ketika sholat kita ditolak, rudda ma siwaha. Ibadah yang lain akan ditolak. Jadi sholat itu tiket kita untuk menuju surga. Makanya
Sama Allah itu ketika contoh keringanan yang lain, tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk, tidak bisa sholat duduk, sholat berbaring, tidak bisa sholat berbaring pakai isyarat. Sampai rukhsah, sampai ada ulama yang bilang, rukhsah yang paling banyak tuh rukhsahnya sholat. Agar kita itu tidak punya hujah nanti ketika disidang sama Allah di akhirat. Ya fulan kenapa tidak sholat? Ya saya repot ya Allah, saya gini. Oh tidak ada, sudah banyak keringanannya. Saya tidak tahu, salahnya tidak belajar. Ya, makanya kalau ada pengajian kayak ini ikuti, karena kalian tidak usah perlu baca kitab yang tebel-tebel, cuma dengarkan sedikit sudah paham. Ya. Itu. Ya. Faedahnya kita ikut kajian. Ya, tanggung jawab yang harus baca kitab banyak, ya penyajinya, ya saya. Kalau yang dengarkan cukup dengarkan, tidak perlu kalian ke kitab Fikul Islam, kitab Mausu'ah Fikih di Kuwait yang sampai 40 jilid lebih, tidak perlu ke sana, ya, tidak perlu lepot, cuma perlu dengarkan. Ya itu sudah mungkin cukup ya untuk kajian kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Dan sekarang lanjut. Monggo, ini masih ada waktu kurang lebih 12 menit. Bisa kita isi untuk tanya jawab. Mungkin dari jamaah muslimin muslimat ada yang ingin bertanya mengenai bab tayamum. Monggo dipersilakan. Bagaimana hukumnya ketika bertayamum terus tangan kita itu berkeringat? Apakah berpengaruh terhadap kesahan tayamum atau tidak? Di sini pertanyaan spesifiknya yang bunyinya sama, saya belum menemukan di kitab. Cuma kalau kita lihat syarat-syarat tayamum, di syarat-syarat tayamum itu tidak disebutkan tangan kita tuh harus kering. Ya, di syarat dan rukunnya yang saya baca ya, tapi pertanyaan persisnya saya belum baca. Jadi jawaban saya ini berdasarkan di syarat ini ya, di syarat ini tidak disebutkan harus kering. Mungkin karena memang tidak ada air ya, jadi kering kan, tidak ada air. Lalu bagaimana ketika tangan ini basah atau berkeringat ya? Saya masih belum bisa jawab dengan tegas ya. Tapi kalau berdasarkan poin-poin syaratnya itu tidak ada. Jadi ini saya jawab berdasarkan poin-poin syarat tayamum yang kita pelajari barusan. Ya, itu tidak ada, tidak disinggung, meskipun di kitab Wahbah Ghazali tidak disinggung bagaimana kalau tangan berkeringat. Ya. Tapi untuk jawaban lebih tegasnya mungkin nanti nyusul ya, bisa nanti saya cari lagi pembahasan yang lebih mengarah ke sana, khusus mengarah bagaimana, karena ada penyakit paru-paru basah kan, yang tangan itu basahnya tidak wajar. Ya, yang basahnya tidak wajar, bukan hanya berkeringat. Jadi ini PR ya, untuk lebih tegasnya, tapi untuk jawaban sementara berdasarkan syarat-syaratnya itu tidak disebutkan, tidak disinggung. Bagaimana kalau kita, bagaimana hukumnya? Ada orang sakit tidak bisa terkena air, ya, karena sakit itu tidak menggugurkan kewajiban sholat kan, sholatlah semampunya. Lalu dia harus bertayamum, tapi dia tidak bisa. Contoh sebutlah, waliyadzubillah ya, sakit stroke ya, penyakit stroke. Dia kan tetap harus sholat ketika masih akalnya sadar dan pakai isyarat. Dia nyentuh air tidak bisa karena ada penyakit yang lain. Lalu bagaimana kalau kita tayamum? Boleh enggak? Itu diperbolehkan, dan itu ada di syarat yang kelima. Saya lupa ada bahas barusan. Jadi yang dimaksud al-qasdu itu qasduh dari mutayammim ya, menyengaja. Jadi yang dimaksud al-qasdu itu menyengaja atau berniat untuk memindahkan debu ya ke anggota yang harus ditayamumi, baik oleh orang yang mutayammum yang itu mampu maupun orang yang tidak mampu untuk memindahkannya sendiri dengan wakil atau nyuruh orang tadi. Ya. Dan di sini bahkan disebutkan walaupun itu yang disuruh bayi, dalam artian bukan bayi, anak kecil ya, anak kecil yang sudah paham caranya bertayamum tapi belum baligh, belum mukallaf, maka itu boleh. Walaupun orang head, walaupun istrinya yang head,
Itu boleh. Kalau cuma mentayamumi orang yang sakit. Walau kafiron, meskipun orang kafir. Contoh, ada orang muslim satu. Dia hidup di area atau di tempat yang seluruh masyarakatnya itu kafir. Bukan Islam, non muslim ya. Kafir kena ITE nanti. Non muslim ya. Yang non muslim cuma satu yang muslim. Setelah itu sakit. Tapi dia pengen sholat. Tidak bisa bertayamum sendiri. Sakitnya itu mengharuskan dia tidak boleh nyentuh air. Lalu bagaimana? Minta tolong ke orang yang kafir itu, kasih tahu. Saya pengen sholat dan kalau saya sakit tidak boleh nyentuh air, itu harus tayamum. Tayamum caranya gini, kasih tahu yang kafir. Tidak apa-apa di sini. Ya, ini di syarahnya Safinah ya, kitab Ghayatul Muna. Dan juga syarah Safinah yang ini Kiai Indonesia, cuma saya lupa namanya, yang mensyarahi Safinah juga. Ini Kiai Indonesia. Itu juga diperbolehkan lafadznya sama. Ketika sudah mengizinkan orang yang tidak bisa melakukan tayamum sendiri, ya ketika sudah mengizinkan, maka boleh mentayamumi sobiyan, anak kecil yang sudah tamyiz, kafiran, orang yang kafir, haidhan, orang yang haid, indar romli. Lagi-lagi di mazhab Syafi'i itu ada perbedaan. Ini menurut Imam Romli. Dan yang di sini juga berarti dia ikut Imam Romli. Ya, Kiai yang mensyarahi Safinah ini yang saya bawa itu ikut Imam Romli. Khilafan Ibnu Hajar. Berbeda dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tidak memperbolehkan. Ya, karena apa? Fatayammamu sha'idan thayyiba. Ini artinya apa? Fatayammamu itu uqsudu binafsikum. Harus dilakukan sendiri. Tapi kita ikut yang Imam Romli ketika mendapati ada orang sakit seperti itu ya. Ikut yang lebih memudahkan ke kita. Ya. Karena mau Ibnu Hajar, mau Imam Romli, sama-sama imam yang banyak, yang keilmuannya diakui. Ya, ya mungkin itu. Oke, alhamdulillah. Ini sampun Beb, monggo ditutup, bisa ditutup. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ya, berakhir juga kajian kita pada malam Rabu kali ini, dan untuk bab selanjutnya berarti yang akan dibahas oleh siapa nanti kita tunggu jadwal ya. Itu di furudut tayamum. Iya, di furudut tayammum ya. Baiklah, semoga apa yang kita kaji barusan bermanfaat untuk kehidupan kita, bisa kita amalkan sehingga kita bisa melakukan ibadah sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadiyalah lima malakatih, subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bialwanil adab, subhana ar-ra'ufir rahim. Allahumma ja'al lana fi qulubina nuran wa basaran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa ashabihi al-Fatihah. Terima kasih. Tamal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Kajian malam ini semoga kita mendapat barokah dari kitab Safinatun Najah dan juga barokah ilmu dari Habib Haidar. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.